Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan ya, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Setiawati di selatan Jogja. Mbak Setiawati atau biasa dipanggil Mbak Setio menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami olehnya juga bapak tirinya. Nah, jadi Mbak Setio itu mungkin ya menganggap dirinya itu kurang beruntung. Mbak Setio itu udah meninggal sama bapaknya udah dari kecil, saat Mbak Setio itu belum berusia 1 tahun. Jadi ya, ibu menikah sama bapak, ibu mengandung Mbak Setio. Begitu lahir, baru berapa bulan bapak itu meninggal. Jadi Mbak Setio sendiri itu tidak punya memori apapun, nggak punya kenangan apapun dengan bapak kandungnya. Ya, hanya melihat foto pengantenan dan sebagainya. Itu merupakan satu hiburan tersendiri begitu ya. Ya, tentu saja hiburan yang menyedihkan. Nah, Mbak Setio sendiri itu kelahiran awal tahun 80-an dan waktu mengalami kejadian ini itu di kisaran ya tahun 90-an lah. Jadi pada saat itu begini, ada sesuatu yang menarik yang terjadi di keluarganya Mbak Setio. Ibu sepeninggal bapak itu kan merasakan kehidupan yang lumayan cukup berat gitu ya. Dan pada waktu itu ibunya Mbak Setio sendiri, menurut warga begitu ya, ini versinya warga, itu adalah mungkin salah satu kembang desa disitulah. Salah satu wanita cantik pada masanya. Dan memang banyak yang suka sama ibunya Mbak Setio, tapi ibu itu memilih bapak karena bapak itu ya dianggap orang yang paling berjuang, orang yang paling semangatnya itu gede kata si ibu. Dan ya sudah, akhirnya sama bapak kan. Dan mungkin menyandang sebagai salah satu bunga desa, salah satu kembang desa itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi dalam menentukan pilihan pun kayak semacam ada standar-standar tertentu. Tapi sepeninggal bapak, yaitu tadi yang namanya kehidupannya ibunya Mbak Setio itu berat. Dia itu jadi ya single parent, sendirian. Dan waktu itu juga belum siap sama sekali. Bapak itu katanya meninggal itu mendadak gitu ya, terlalu cepat. Dan akhirnya sudah, apapun dilakukan. Meskipun pada waktu itu juga tetap dibantu sama neneknya Mbak Setio, tapi kan ibu juga ndak maulah terus-terusan begitu ya. Nah, ini yang menarik tuh begini. Sepeninggal bapak, mungkin Mbak Setio sendiri itu usianya sekitar 2 tahunan lah segitu. Ya, 2 tahun. Mbak Setio juga waktu itu nggak terlalu ingat apa-apa ya, karena masih kecil juga. Nah, ini ada seseorang yang mendekati ibunya Mbak Setio. Dan orang itu spesial dalam artian begini, bukan dia yang ganteng, dia yang gagah, bukannya dia yang menarik atau apa gitu ya. Justru sebaliknya. Seorang itu adalah namanya Pak Hadi. Dan Pak Hadi itu adalah orang yang memiliki kekurangan secara fisik. Jadi kakinya Pak Hadi, mohon maaf, itu kecil sebelah gitu ya. Mungkin kawan-kawan juga pernah melihat orang dengan kondisi yang sama atau serupa seperti itu. Jadi kalau jalan itu pincang, karena kakinya itu, yaitu tadi, kecil sebelah gitu ya. Buat jalan normal itu nggak bisa. Ya, ibu justru memilih Pak Hadi itu sebagai, ya sudahlah gitu ya. Bapaknya Setio udah meninggal dan ya kehidupan itu masih panjang begitu. Akhirnya apa? Mbak Setio sendiri tidak berani menanyakan secara spesifik mengapa sih ibu memilih Pak Hadi gitu ya. Karena apa? Jawaban itu didapat Mbak Setio justru setelah kesana-kesananya, setelah Mbak Setio sendiri itu besar gitu. Nah, Pak Hadi itu adalah seorang yang dengan kekurangan tersebut, tapi semangat hidupnya itu hebat banget gitu ya.
Orangnya menyenangkan, orangnya itu sederhana, ya tentu saja jauh dari kata sombong gitu ya, dan itulah orangnya itu gigih gitu ya, tidak mau menyerah. Emang dari kecil dengan kekurangan tersebut, Pak Hadi itu biasa tersisihkan, Pak Hadi itu biasa dibully, biasa diledek, dan dari situ pula Pak Hadi itu belajar untuk berjuang sendiri. Nah, itu adalah salah satu hal yang disuka oleh ibunya Mbak Setio. Makanya dengan kekurangan tersebut, melihat orangnya gitu ya, orangnya itu baik, orangnya itu perhatian, makanya ibu pun yang menyandang salah satu kembang desa, dan waktu itu berarti janda kembang lah, ya janda kembang, ya sudah punya anak, pokoknya ya seseorang yang menarik lah begitu ya. Tapi memilih Pak Hadi, dan itu sempat ramai waktu itu. Loh, kok mau sih sama ini gitu ya? Kok mau sama ini? Padahal si ini kan lebih ganteng, lebih mapan dan sebagainya, ngedeketin ibu. Tapi ibu lebih memilih justru yang seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita yang tentunya nanti makin seru, mohon izin mau dagangan dulu bawang gorengnya Wiji seperti biasa. Ya seperti kawan-kawan lihat di episode-episode sebelumnya, ada bawang gorengnya Wiji di sini, bawang gorengan sendiri. Bawang premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya, nggak dicampur apa-apa. Ada beberapa ukuran di sini, monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek, nanti ada ya produknya di bawah atau di deskripsi video, di sana juga ada. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah join menjadi mitra Nyai Wiji, juga terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan barangkali ada yang berminat, itu bisa bisa gabung di nyaiwiji.com. Ya di situ kita belajar bersama, kita bekerja bersama, dan semoga kita bisa maju bersama. Belum sempurna, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut ke cerita tadi, Mbak Setio. Menikahlah ibu dengan Pak Hadi tadi. Mbak Setio pun ya mulai ya waktu itu karena nggak tahu gitu ya, jadi menganggap Pak Hadi itu sebagai bapaknya gitu kan. Dan di saat itu memang kehidupannya ibu jauh lebih membaik. Setidaknya ibu itu memang ibu nyari nafkah gitu ya. Ibu dengan jualan nasi ketan waktu itu diputer-puterin, sama ada jualan jajan-jajanan yang lain. Jualan kue lah seperti itu ya. Ibu juga dapat pemasukan, tapi dengan kehadiran Pak Hadi tersebut, memang bukan orang yang hebat atau apa, tapi lumayan sangat membantu perekonomian. Dan kehidupan ibu waktu itu, kehidupan mereka bertiga itu juga semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Dan cibiran-cibiran dari warga lambat laun pun mulai menghilang. Kehidupan pun berjalan sampai akhirnya Mbak Setio itu udah lumayan cukup gede ya, waktu itu udah SMP. Dan di saat SMP itu mungkin tahun 90-an sekian gitu ya. Nah, di saat udah SMP tadi, Pak Hadi sendiri itu pindah profesi. Jadi sebelumnya itu Pak Hadi itu punya usaha, dia itu punya warung. Ada warungan kayak warungan sembako, kecil-kecilan semacam itu, cuman waktu itu bangkrut gara-gara ya orang bilang sih katanya ada yang nakalin gitu ya, tapi Pak Hadi itu tidak percaya dengan hal tersebut. Dia lebih memilih ya bangkrut karena di situ tokonya lebih bagus, lebih besar, harganya lebih kompetitif. Ya aku kalah, orang-orang ya mungkin lebih perginya ke sana. Aku tidak berani, aku tidak kuat kalau perang harga seperti itu. Ya sudah, warung pun tutup. Dan Pak Hadi itu sempat jualan ikan anak-anak itu loh, yang digendong begini kan, bawa air berat gitu, ada ikannya kecil-kecil. Itu juga dilakukan sama Pak Hadi dengan susah payah tentu saja ya, karena memiliki kekurangan tersebut. Dan waktu terus berjalan, Mbak Setio itu menyaksikan semua ya, perjuangan ibu, perjuangan Pak Hadi, bapak tirinya itu ya. Dan waktu itu Mbak Setio itu udah tahu, dikasih tahu sama ibu kalau bapak kandungmu itu sudah meninggal gitu ya. Dan ya karena memang dari awal udah deket sama Pak Hadi begitu ya, ya sudah Mbak Setio itu nganggep Pak Hadi itu kayak udah kayak bapak kandung sendiri seperti itu kan. Dan
Waktu berjalan sampai pada suatu saat Pak Hadi itu setelah jualan ikan itu, dan ternyata Pak Hadi itu nggak puas gitu ya. Aku pengen nyoba yang lain, cuman apa ya, bingung. Dan Pak Hadi waktu itu jadi badut. Beneran jadi badut seperti yang kawan-kawan lihat sekarang sepertinya, cuman ya mungkin dulu nggak sebanyak kayak sekarang gitu. Pak Hadi itu mungkin waktu itu satu-satunya di daerah tersebut. Cuman kan karena pakai badut nggak ada yang mengenali, tapi karena jalannya Pak Hadi itu seperti itu, pincang, warga pun curiga, ini jangan-jangan Hadi gitu ya, ini jangan-jangan Hadi. Dan akhirnya warga pun tahu. Nah, ada sesuatu yang menarik itu pada suatu hari, ini ceritanya Pak Hadi ya. Pak Hadi itu cerita sama Mbak Setio, bapak itu, ya sudah nyebutnya itu bapak itu pernah, kamu ingat enggak waktu bapak itu enggak pulang 2 hari, katanya begitu. Oh iya Pak, waktu itu Pak, bapak enggak pulang 2 hari, itu kenapa Pak? Nah, bapak itu waktu jadi badut tersebut gitu ya, bapak kan keliling-keliling gitu ya, bukan di lampu merah atau apa enggak, tapi keliling-keliling ke rumah sambil nyanyi-nyanyi, ngibur anak-anak, kadang juga diisengin, celananya dipelorotin segala macem. Lah wis bapak ngalamin itu semua gitu ya. Pernah juga dijorogin begini, didorong sama anak-anak, mungkin saking gemesnya kali ya, bapak itu jalannya begitu. Ya pernah sampai bapak jatuh, bahkan apa? Pernah diisengin sama anak-anak muda, kata bapak. Loh, diisengin apa lagi Pak? Kakinya bapak ini yang kecil ini, yang satu, ya kan begitu, diikat tali loh gitu, diikat tali terus dibandulin pakai kaleng. Ya bapak itu cuman ketawa aja, bapak enggak marah Pak. Enggak, bapak udah enggak marah dengan hal seperti itu. Bapak seperti ini ya sudah tak terima gitu kan. Dan ya kayak gitu dibandulin kaleng, terus si pemuda-pemuda itu ya pada ketawa-ketawa. Bapak cuman, jangan begitulah gitu. Saya tuh lagi nyari uang buat istri, buat anak saya, jangan digangguin begitu. Nah, ini anak-anak muda itu langsung pada diem, kata Pak Hadi. Mereka tuh bener-bener diem, nggak ngomong, nggak apa, sampai bapak itu bingung loh. Jangan serius-serius, kata Pak Hadi begitu. Jangan serius-serius. Kok pada diem semua? Bapak juga takut gitu. Jangan-jangan bapak mau dihajar atau bagaimana? Jangan-jangan marah atau apa? Ternyata enggak. Si anak muda itu tuh pada, Pak, minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak. Pada minta maaf semua. Udah usah minta maaf. Wong saya badut begini ya, tujuannya ya bikin ketawa. Kalau kalian ketawa ya artinya saya berhasil, kata Pak Hadi. Itu malah justru mereka nggak ketawa, dan itu mereka jadi patungan ngeluarin uang. Pak Badut, ini ya, ya bapak dikasih, orang bapak nyari uangnya begitu dikasih sama orang, ya alhamdulillah tak ambil gitu ya. Tapi apa? Bapak itu bertanya-tanya, kenapa ya mereka itu tiba-tiba mendadak menjadi takut, kata si Pak Hadi. Bapak ndak ketemu jawabannya. Sampai akhirnya ya bapak terus itu tuh keliling-keliling jadi badut. Kadang kan bapak berangkat pagi, siang pulang, nanti sorenya berangkat lagi, pulang baru malam begitu. Nah, ini pernah bapak berangkat malam harinya, ngelewatin rute yang berbeda, bukan rute saat bapak digangguin sama pemuda-pemuda itu. Bapak jalan tuh ke sana, ya ngamen gitu ya, ke rumah-rumah gitu kan. Kamu ndak malu kan bapak seperti itu? Ya enggak lah Pak, aku enggak malu, ngapain malu gitu kan. Bapak kan yang penting enggak nyuri, bapak enggak korupsi, bapak enggak ngambil punya orang lain. Yo ngapain aku malu? Mbak Setio memang begitu ya, memang diajarkan dewasa menerima apapun kondisi keluarganya. Dan akhirnya apa? Ini Pak Hadi lagi keliling-keliling, ketemu sama pemuda, salah satu pemuda yang waktu itu ngegodain, yang waktu itu ngikat kakinya Pak Hadi. Dan si pemuda itu nyapa, Pak Badut, katanya kan. Gitu kan, Pak Hadinya, iya, kenapa Mas? Itu, Pak, topengnya dibuka dulu Pak, katanya gitu. Oh iya, udah ini bukan topeng Mas, ini muka asli, katanya. Ya udah ini hidungnya aja tak lepas gitu. Dulu itu masih pakai make up si Pak Hadi itu, bukan sekarang badut. Sekarang itu banyak kan pakai topeng, lebih praktis ya. Ini hidungnya dilepas. Iya Mas, kenapa Mas, ada apa? Pak,
Sambil si bocah tadi, si pemuda tadi tuh lihat-lihat gitu kan samping kanan. Kenapa mas? Anu pak, bapak masih ingat saya ndak? Iya saya masih ingat, masnya itu dulu yang pernah ngasih saya gitu kan. Iya saya pernah ngasih bapak, cuman sebelumnya saya tuh pernah ngikat kakinya bapak tak kerjain. Oh iya mas, saya juga ingat itu, tapi lupa-lupa saya ingatnya tuh masnya tuh pernah ngasih saya gitu. Jadi kayak yang diinget-inget Pak Hadi seolah-olah kebaikannya doang gitu ya. Dan iya pak, bapak tahu ndak waktu itu pak? Tahu apa gitu kan? Itu pak, waktu bapak ngomong gitu, mas saya jangan digodain, jangan digangguin, saya lagi nyari nafkah buat istri sama anak saya. Bapak kan ngomong seperti itu, dek. Itu tuh kerasa banget pak di saya. Dan setelah itu Pak Hadi sempat mikir, oh jadi cuman begitu doang terus anak-anak ini jadi terbuka. Ya wis syukur. Ternyata bukan itu pak. Begitu bapak ngomong itu, di belakang bapak itu muncul orang pak. Wih, orang apa gitu kan? Ada badut kedua kata si itu ya. Dan badut itu tuh warnanya hitam semua pak. Kayak bapak begini, cuman ngelongok begini, itu kayak bayangannya bapak, tapi yo itu badut bentuknya pak, cuman hitam semuanya. Kata, nggak ada kan pak di sini pak? Nggak ada mas, orang apaan gitu. Mungkin cuman perasaan aja kali kata Pak Hadi ya. Mana ada badut hitam ngikutin saya, bayangan saya ada, orang saya masih hidup. Tapi kalau yang badut hitam itu enggak ada pak. Yang ngelihat itu nggak cuman saya pak, teman-teman saya itu semuanya itu ngelihat. Makanya mereka juga pada diem semua, kompak kita. Itu karena kami melihat itu pak, ada badut hitam pak, kata si pemuda tadi Pak Hadi. Oh ya wislas, ya, semoga badut hitamnya tuh nggak muncul lagi, nggak gangguin, kata si Pak Hadi. Dan si anak tadi, si pemuda itu pun akhirnya, oh ya sudah pak, ngasih lagi si anak muda, lu mas, saya kan nggak menghibur, udah pandai apa-apa katanya. Ini dari saya. Oh ya makasih ya mas ya. Dan akhirnya sudah si pemuda itu pun pergi. Pak Hadi pun mulai berpikir, ada apa ya? Apakah beneran ada badut hitam atau bagaimana gitu kan? Dan akhirnya sudah Pak Hadi pun jalan ya. Kali ini Pak Hadi sendiri mulai sensitif waktu itu. Jadi apa bener ada yang ngikutin aku atau bagaimana? Tapi ya ndak ada waktu itu Pak Hadi itu nggak melihat sampai akhirnya sudah ke rumah-rumah begitu kan. Dan akhirnya Pak Hadi pun selesai. Begitu selesai, Pak Hadi itu make up dihapus. Biasanya untuk menghapus make up kayak gitu Pak Hadi itu nyari tempat umum lah. Entah balai desa atau entah musola atau apa, pokoknya yang ada buat bersih-bersih gitu. Jadi sekalian Pak Hadi nanti mandi, pakaiannya dibungkus, terus nanti pulang ke rumah itu kondisi setidaknya udah rapi lah seperti itu. Nah waktu itu Pak Hadi bersih-bersih di musola. Ini udah sore ya, udah malam sekitar jam 8. Masuklah ke sebuah musola di sana dan Pak Hadi itu mulai membersihkan. Dan nggak ada orang di situ, udah sepi musola tersebut. Nah begitu dibersihkan, Pak Hadi sempat sholat dulu dan setelah selesai Pak Hadi mau pulang. Disitulah Pak Hadi itu melihat di luar pagar musola di sana ada sesuatu yang berdiri di situ. Dan melihat itu, Pak Hadi itu kayak melihat dirinya sendiri. Itu ada satu sosok dengan pakaian masih badut. Warnanya cuman hitam semuanya, nggak ada warna merah, nggak ada warna-warninya, begitu tuh nggak ada, bener-bener full hitam. Pak Hadi pun ngeliatin, itu apa di depan, cuman diem aja di situ. Dan akhirnya si sosok badut tadi tuh ngelirik ke arahnya Pak Hadi, nyengir gitu kan. Pak Hadi tidak takut waktu itu. Dan Pak Hadi nanya, kamu siapa? Dan setelah ditanya begitu, si badut itu tuh jalannya tuh lompat-lompat kayak pocong, kata Pak Hadi. Itu lompat-lompat tep ke sana, menghilang begitu aja. Nah Pak Hadi pun mulai berpikir, apa ini jangan-jangan yang disebutkan sama si pemuda itu? Lah udahlah, aku tidak mau mikirin yang seperti itu. Udah aku mau pulang. Aku mau ketemu istri, mau ketemu sama Setio juga. Pulanglah Pak Hadi. Nah begitu pulang, ini sempat cerita ke ibu begitu kan. Dan akhirnya sudah
Ya ibu pun menanggapi hal itu, ya wis lah Pak, nggak usah terlalu dipikirin, kata ibu. Mbak Setio pun akhirnya malam itu istirahat. Nah, kali ini gilirannya Mbak Setio. Jadi malam itu istirahat, sekitar entah jam berapa ya, Mbak Setio nggak terlalu ingat, entah jam 12 atau jam 1 pagi gitu. Mbak Setio itu bangun dan mau keluar, dia itu entah mau pipis atau mau apa, pokoknya dia itu bangun keluar dari kamarnya. Begitu keluar dari kamar, Mbak Setio itu melihat ada sosok badut hitam di sana, di ruang tengah. Di situ, di ruang tengahnya itu nggak ada sofa, jadi adanya meja, kayak meja kayu buat makan begitu doang ya. Nah, sisanya itu ada karpet tikar. Nah, ini si sosok badut tadi itu lagi duduk di bawah tikar di sana. Mbak Setio itu pun manggil, Pak, kok warnanya hitam semua sekarang Pak, badutnya? Serem mau Pak begitu Pak, nanti ndak lucu lagi, nanti serem, kata si Mbak Setio gitu ya. Mbak Setio pun ke sana, tep ke belakang. Begitu ke belakang, Pak Hadi itu mendengar si Mbak Setio lagi ke belakang sana, ngerinya takut atau bagaimana. Pak Hadi pun bangun. Dan begitu bangun, Mbak Setio udah selesai. Pak, gitu kan, kok Bapak udah bersih-bersih, kata si Mbak Setio kan. Hah, bersih-bersih apa? Tadi kan Bapak pakai badut hitam, itu baju baru ya Pak. Serem Pak, jangan pakai yang itu, pakai yang warna-warni aja, yang biasa, kata Mbak Setio. Bapak, oh iya, Pak Hadi pun nggak mau bikin takut Mbak Setio. Akhirnya Pak Hadi pun bilang, oh ya sudah, itu nggak jadi Bapak pakai gitu. Itu cuma nyobain doang, katanya. Sudah tidur sana, masuk lagi. Mbak Setio pun akhirnya masuk, tidur lagi. Pak Hadi pun sama. Lanjut lagi beberapa hari selanjutnya. Nah, setelah beberapa hari itu, Pak Hadi muter-muter seperti biasa, nggak ada kejadian yang aneh-aneh, nggak ada kejadian yang spesial. Semuanya lancar-lancar aja, sampai kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian, baru Pak Hadi mengalami ada sesuatu yang aneh di situ. Pak Hadi lagi jadi badut seperti biasa, dan ya namanya hidup di jalan itu kan keras gitu ya. Nah, waktu itu Pak Hadi memang lagi nggak bermasalah sama siapapun, tapi di sampingnya itu ada orang bermasalah. Mereka itu ribut berantem, pukul-pukulan gitu ya, dan akhirnya apa? Ngedorong Pak Hadi. Pak Hadi itu dengan jalan pincangnya tersebut itu kan ya keseimbangan itu agak susah gitu ya. Itu didorong mundur-mundur, kecebur got. Nah, dar jatuh ke situ. Pak Hadi kepalanya itu sempat ngebentur dinding got tersebut, dan itu kepala sakit, ngeliang gitu kan. Ditolongin sama warga, dan ya namanya got itu kan warnanya hitam ya. Begitu keluar dari sana, Pak Hadi itu pakaian badutnya gitu, itu warnanya itu jadi hitam semua di situ. Oh Pak, kotor semuanya begini Pak, dibersihin dulu Pak, dibersihin dulu. Nah akhirnya Pak Hadi jalan. Nah itu kan karena rame-rame, itu kan ada kendaraan yang berhenti atau apa. Nah ini lewat di depan sebuah toko, di mana di situ tuh kayak ada semacam kaca atau apa gitu ya. Pak Hadi jalan di sana untuk pertama kalinya. Pak Hadi tuh ngelihat ada dua badut hitam. Yang pertama dirinya yang karena habis kecemplung got tadi. Yang kedua itu udah tahu ini badut hitamnya siapa, itu jalan di belakangnya Pak Hadi itu ya. Dan akhirnya sudah selesai. Pak Hadi bersih-bersih, sosok badut tadi pun ya hilang begitu saja gitu ya, hilang dengan sendirinya. Dan akhirnya pada hari itu Pak Hadi kan nggak melanjutkan ya, karena pakaiannya itu udah basah. Akhirnya Pak Hadi pulang, pakaian dicuci dan sebagainya. Nah, beberapa hari selanjutnya Pak Hadi itu berangkat lagi. Nah, disitulah Pak Hadi itu hari itu entah kenapa kayak ada beban dalam dirinya, mungkin terlalu banyak pikiran atau bagaimana gitu ya. Bawaannya ngebadut hari itu tuh nggak mood. Dan Pak Hadi akhirnya, aduh aku kok nggak mood begini ya, kok tiba-tiba semangatku kendor begini, kenapa ya? Pak Hadi juga nggak tahu alasannya. Akhirnya apa? Pak Hadi pun diem di salah satu, pokoknya di pinggir jalan di sana. Nah saat diem di pinggir jalan di situ, alangkah kagetnya Pak Hadi, dia itu melihat bapaknya Mbak Setio. Bapaknya Mbak Setio yang sudah meninggal,
itu berdiri di depan sana di pinggir jalan. Itu ngeliatin Pak Hadi sambil senyum, dan si bapaknya Mbak Setio yang masih muda itu seperti saat meninggal dulu, itu mendekat ke arahnya Mas Hadi. Pak Hadi tadi manggil Mas Hadi, kamu Jo, gitu kan. Jo, kamu lagi apa? Ditanya sama Pak Hadi begitu. Nggak apa-apa, aku lagi ngeliatin kamu aja, katanya begitu. Aku lagi ngeliatin kamu aja, kamu terlihat capek, katanya seperti itu. Ya lumayan yang namanya cari. Dan anehnya apa, Pak Hadi udah tahu bapaknya Mbak Setio itu udah meninggal, tapi entah kenapa waktu itu ya seolah-olah itu lupa gitu, kayak cuman orang yang dikenal aja begitu. Dan akhirnya sudah di situ, ya sudah, kata si bapaknya Mbak Setio, ya sudah, kalau kamu capek, sini tak gantiin dulu. Loh, emang kamu bisa ngebadut, Jo? Ya, tak cobain gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, kata si ini, kamu nyobain gitu. Cuman ini bajunya bau, belum tak cuci lagi, kata si Pak Hadi. Wes, ndak apa-apa, aku ndak butuh bajumu, aku cuma butuh badanmu, katanya begitu. Nah, begitu ngomong seperti itu, udah si Pak Hadi tuh nggak inget apa-apa. Dia benar-benar nggak inget apapun, kayak orang yang lagi tidur. Dan ya tahu-tahu 2 hari gitu ya, itu baru pulang ke rumah. Sampai ibunya Mbak Setio itu bingung, Pak, 2 hari sampean kemana gitu kan, ditanyain, 2 hari sampean itu kemana? Hah, 2 hari gimana, Bu? Lu sampean itu 2 hari itu ndak pulang, kata si ini kan. Aku 2 hari ndak pulang. Aku ketemu sama Warjo. Warjo itu ya bapaknya Mbak Setio. Aku ketemu sama Warjo. Pak, sampean ngomong yang bener, katanya begitu kan. Beneran, katanya begitu. Terus gimana, terus sampean nggak pulang 2 hari itu, diajak jalan-jalan sama Mas Warjo yang udah meninggal itu? Itu juga aku bingung, kata si Pak Hadi. Nah, hari itu berantem bapak sama ibu untuk pertama kalinya sepanjang Mbak Setio mengingat. Karena itu Pak Hadi tuh nggak pulang 2 hari, dan pulang-pulang ngomongin mantan suaminya si ibunya Mbak Setio gitu, yang udah lama meninggal itu kan. Ya bagi ibunya Mbak Setio itu jangan ngomongin yang seperti ini gitu ya. Pulang-pulang pakai alasan apa kek, jangan ngomongin yang aneh-aneh seperti itu. Berantem mereka, ya Mbak Setio melihat itu sedih gitu, tapi berantemnya bukan berantem yang gimana-gimana. Nah, setelah mereka tenang, Pak Hadi itu cerita, aku itu ndak inget apapun, Bu. Aku ndak inget apapun. Seingatku aku lagi duduk di pinggir jalan di sana. Aku itu udah capek. Waktu itu entah kenapa nggak ada semangat, moodnya itu kurang, kata Pak Hadi. Dan tiba-tiba aku ngeliat Warjo tuh di depan sana. Loh, Jo, tak sapa kan? Nah, dia bilang, kayaknya kamu capek, kayaknya kamu lelah. Sini tak gantiin dulu, kata Pak Hadi. Dan loh, emang kamu mau gantiin aku? Kamu bisa ngebadut baju, dan lagian ini pakaianku juga belum dicuci, bau gitu kan. Nggak apa-apa, katanya, aku nggak butuh bajumu, tapi aku butuh badanmu, katanya begitu. Habis itu aku itu nggak inget apa-apa lagi, kata si Pak Hadi tadi. Nah, ya sudah, ceritanya kan buntu di situ ya. Ibunya Mbak Setio yang nggak ngerti 2 hari itu kemana. Pak Hadi juga nggak tahu udah pulang ke sini. Nah, terus apa? Ternyata setelah beberapa hari gitu kan, ada salah satu tetangganya Pak Hadi. Itu orang yang udah tua, jadi hidupnya itu sebatang kara sendirian. Kerjaannya itu kayak nyariin rongsokan begitu ya, kayak nyariin botol plastik atau apapun itu yang bisa dijual lah. Dia itu kan muter-muter kerjaannya kemana-mana. Dan waktu itu katanya, oh ya, datang ke rumah. Waktu itu cerita, Di, aku itu ngeliat kamu kemarin, katanya seperti itu. Loh, ngeliat aku di mana gitu kan? Aku ngeliat kamu tuh jalan, tak ikutin terus. Ini kok kayak Hadi ya, yang jalannya pincang gitu kan. Jadi tak ikutin. Jadi si bapak itu memang, mohon maaf ya, terkenal sama warga, padahal belum tentu seperti itu. Itu terkenal memang agak kurang waras gitu ya. Ya asal ngomong jepret aja gitu, bilang Hadi pincang ya pincang gitu.
aku ngeliat itu kayak si Hadi jalannya pincang gitu kan. Oh iya bener, tak ikutin terus. Akhirnya diikutin lah sama si itu, sama si tadi tukang rongsok tadi. Dan begitu diikutin, Dik, kamu tahu ndak kamu pergi kemana? Kamu itu pergi ke kuburan, katanya begitu. Hah? Aku pergi ke kuburan? Iya, kamu itu ke kuburan. Dan apa? Kuburan mantan suaminya ini, katanya begitu. Hah? Ke kuburan Warjo gitu kan? Iya bener, kamu itu ke kuburan Warjo. Dan bapaknya si Mbak Setio memang dikuburkannya itu di kampung sebelah, bukan asli orang situ, keluarganya minta dikuburin di sana sama keluarga yang lain gitu kan. Hah, aku di situ? Iya, kamu di situ. Ngapain ya si Hadi? Oh, mungkin mau nyekar, mau, ya bagus lah, pikirku seperti itu. Tak tinggal muter-muter, sore ke situ. Loh, Hadi, nah kuburannya memang nggak diakses sama orang umum gitu, itu bukan jalan umum. Si bapak tadi, karena apa, posisi makam tadi itu berada di belakang beberapa rumah, di mana di situ tuh ada rongsok-rongsok dan yang lain-lain gitu kan. Nah si bapak itu kan sore ke sana lagi, dilongok lah si Hadi masih di sini, masih duduk aja masih pakai badut duduk di kuburan. Yo serem gitu. Tapi alawis lah, aku nggak ngurus masalah seperti itu, tak tinggalin aja. Keesokan paginya kamu masih di situ, masih duduk di situ, ketawa-ketawa sendiri. Hadi itu mulai kentir kayaknya, kok guyu dewe gitu ya, kok ketawa sendiri, kok ketawa sambil tangannya tuh garuk-garuk itu tanah kuburan di situ. Kenapa sih ya? Oh, si Hadi tuh ini memang si bapak tadi ngomongnya tuh vulgar, asal ceplos saja gitu. Oh, berarti si Hadi tuh kurang ajar, berarti dia tuh mungkin dihantui sama setannya itu. Ya nggak minta izin atau apa gitu ya, mikirnya seperti itu. Cuman si bapak itu cuman ngeliatin begitu aja kan, nggak, cuman lewat-lewat doang. Sampai akhirnya sore harinya pun si bapak itu ngelihat lagi, sorenya kamu masih di situ. Ini orang 2 hari kok di sini ya, tapi lah tak biarin aja. Yo aku nggak mau ngurus-ngurus jadi ya udah tak biarin kamu seperti itu, terserah deh. Nanti kalau misal udah 3 hari baru mau tak coba, tak iniin, mau tak tawarin makan, waktu itu pikirnya si bapak tadi. Dan ternyata apa, 2 hari malam harinya, keesokan paginya Pak Hadi itu sadar. Dan sadar pun Pak Hadi itu udah jalan kaki. Nah di situ akhirnya kan kayak menimbulkan, yaitu tadi seperti yang dibilang sama si bapak, apa aku ndak minta izin dulu mau nikahin kamu atau bagaimana ke suamimu gitu ya. Yo enggak lah mas lah, katanya, kan suamiku udah meninggal dan ya harusnya sih ndak ada masalah gitu, kata si ibunya Mbak Setio. Pak Hadi pun mulai ya cari-cari tahu gitu kan sama seseorang. Nah ketemulah sama ada satu warga di sana, ya masih relatif lumayan cukup muda. Biasa warga itu konsultasi sama orang tersebut. Dan ya begitu konsultasi, ya yang di ini itu bukan bapaknya Setio, tapi sesuatu yang lain. Saya juga tidak tahu kenapa gitu ya, tapi itu tadi mungkin yang badut warnanya hitam atau apapun itu masih berhubungan dengan itu tadi, sosok yang sama. Tapi enggak, itu bukan bapaknya Mbak Setio, bukan, kata si orang itu. Terus ini aku gimana? Apa aku salah? Enggak, bapak itu enggak salah. Bapak itu udah di jalur yang benar. Bapak itu menjalani kehidupan juga ya sudah benar seperti itu. Bapak enggak usah merasa bagaimana-bagaimana. Berdoa aja Pak, katanya begitu. Dan akhirnya pada suatu malam Pak Hadi duduk sendirian di rumah. Ya hal itu masih kepikiran lah, sekitar 2 hari setelah ketemu sama orang itu ya. Malam-malam duduk di sana sepulang ngebadut tadi dan mikir gitu ya, apa iya aku mau selamanya jadi badut seperti ini? Aku harus nyari pekerjaan lain gitu, mikir mulai seperti itu. Nah sambil melamun di situ didatengin sama sosok yang mirip dengan bapaknya Mbak Setio. Itu cuman berdiri di depan sana gitu kan, dan kali ini si sosok tersebut itu cuman senyum ke Pak Hadi dan
begitu senyum, terus dia tuh ngilang begitu saja. Belum selesai ke sana ya, jalannya tuh masih kelihatan. Loh, Warjo gitu kan. Ke sana, slep, ngilang begitu aja. Dan setelah itu, memang ya nggak ada kejadian-kejadian yang lain. Pak Hadi pun akhirnya memutuskan untuk pindah profesi. Kali ini setelah menjadi badut, Pak Hadi itu menjadi tukang jualan jagung rebus. Ya, dari situ alhamdulillah hasil cukup lah untuk hidup bertiga gitu, apalagi ditambah ibunya Mbak Setio juga ikut bekerja, bisa sampai Mbak Setio besar sampai sekarang begitu ya. Dan ya cuman sayangnya kata Mbak Setio, aku tuh ndak punya adik, katanya begitu. Tapi sudah ndak apa-apa lah, aku ngelihat ibu sama bapak, Pak Hadi maksudnya, hidup bahagia seperti itu, Rukun juga seneng. Ya, dan aku yakin bapak kandungku di sana juga pasti senang ada seseorang yang ngejagain ibu. Itu aja satu cerita dari Mbak Setio gitu ya. Satu pengalaman yang, ini pengalaman emas gitu ya. Ya, orang-orang seperti itu kadang dikasih kelebihan kemuliaan gitu ya, hatinya tuh mulia. Itu aja. Terima kasih Mbak Setio, banyak banget pelajaran dalam cerita ini, dan mungkin ada sesuatu yang terlewat gitu ya, justru penting tapi terlewat, mohon maaf ya Mbak Setio, kawan-kawan di rumah juga. Baik, terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyobain, ditunggu pesanannya. Yang udah pernah memesan ditunggu lagi pesanannya itu ya. Apalagi ya, yang sudah join jadi membernya Wiji juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.